Satu kali di suatu pagi, suatu seminar diadakan untuk pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini dikumpulkan di satu ruangan yang cukup besar, dan pada saat itu belum zamannya COVID ya. Jadi mereka masih bisa berkumpul di satu ruangan yang cukup besar. Nah, di dalam seminar pernikahan ini, si pembicara sedang mencoba untuk menunjukkan bahwa di dalam suatu keluarga sering kali terjadi di mana wanita lebih dominan daripada pria. Jadi diberikanlah beberapa pertanyaan baik kepada si istri maupun kepada si suami, lalu mulailah dipisahkan grup dan kelompok suami-suami yang dikatakan suami-suami takut istri, dan juga satu kelompok suami-suami yang sepertinya dari jawaban-jawabannya adalah suami-suami yang tidak takut istri. Nah, sangat menarik bahwa di bagian kelompok suami-suami takut istri itu banyak sekali para pria, banyak sekali suami berjejer dan duduk di kelompok tersebut. Dan di tempat di mana kelompok di mana suami-suami yang tidak takut istri, itu hanya ada satu orang laki-laki, satu orang pria yang duduk di tempat itu. Dan pembicara sangat menarik menemukan bahwa ada satu pria yang cukup gentleman dan dia tidak berada di dalam kelompok suami-suami takut istri. Lalu setelah itu dia mulai datangi kepada si bapak ini dan ditanya, "Pak, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan dan kelihatannya bapak termasuk di dalam kelompok suami-suami yang tidak takut istri, Pak. Nah, kenapa, Pak? Apa yang membuat bapak bisa demikian baik dan membuat bapak menjadi seperti ini?" Si bapak itu dengan santainya mengatakan, "Oh, saya duduk di sini karena disuruh sama istri saya." Cerita ini cukup lucu, dan kalau kita bandingkan saat ini dengan masa yang lalu, wanita-wanita sudah maju demikian hebatnya sehingga sekarang tidak lagi ada perbedaan antara pria dengan wanita. Dan saat ini emansipasi sudah begitu baik dan begitu bagus. Apa saja yang bisa dikerjakan sama laki-laki bisa juga dilakukan oleh wanita. Nah, pada saat ini saya ingin berbicara mengenai salah seorang wanita. Wanita di zaman dulu, di zaman bangsa Israel tidak seperti sekarang. 180 derajat berbeda. Mereka tidak dipandang sebagai seseorang yang dianggap sederajat dengan pria. Dan di dalam Alkitab hanya ada 3 wanita yang disebutkan namanya di dalam silsilah Yesus, di dalam buku Matius. Ada 4 sebenarnya, tapi yang satu lagi itu adalah istri Uria orang Het ya, jadi tidak disebutkan namanya. Dan hanya ada 1 nama wanita yang disebutkan di dalam pahlawan iman, di dalam Ibrani pasal 11. Kita akan berbicara mengenai 1 wanita ini. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan belajar akan firman-Mu Tuhan, mengenai seorang wanita yang menjadi pahlawan iman di dalam Alkitab. Berikan kepada kami Roh Kudus, berikan kepada hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan di dalam berbicara. Taruhlah firman-Mu di dalam bibir hamba-Mu, sehingga apa yang kami pelajari Tuhan boleh membuat kami lebih setia dan memiliki iman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Ibrani pasal 11 hanya ada 1 wanita yang disebutkan namanya menjadi salah seorang pahlawan iman. Dan dia bukanlah dari bangsa orang Yahudi atau orang Israel. Siapa namanya? Namanya adalah Rahab. Kita akan membahas dan kita akan mempelajari cerita tentang Rahab di dalam buku Yosua pasal 2. Yosua pasal 2. Mari kita sama-sama buka buku Yosua pasal 2. Saya akan mulai baca dari mulai ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko.
Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ada satu, sebelum saya masuk ke dalam, saya ingin menceritakan latar belakang terjadinya cerita ini. Pada saat itu Musa telah meninggal dan Yosua dipanggil untuk melanjutkan perjuangan dan kepemimpinan daripada Musa. Dan pada saat itu mereka sudah sampai dan hampir masuk ke dalam negeri perjanjian tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu, di depan daripada tanah Kanaan ada suatu benteng, ada suatu tembok yang sangat tinggi, menjulang tinggi, yang sulit sekali untuk mereka masuki. Tembok ini adalah tembok Yeriko. Kita sering sekali mendengar ceritanya, bahkan pada saat cerita anak-anak kita sudah mengetahui akan ceritanya. Tapi mari kita lihat dan kita bahas lebih jauh. Pada saat itu Yosua beserta seluruh bangsa Israel sedang berkemah di Sitim. Sitim ada sekitar 24 km jaraknya di antara tembok Yeriko. Jadi antara Sitim dengan tembok Yeriko ada sungai Yordan. Ya, jadi mereka sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka harus melewati sungai Yordan dan tembok Yeriko. Sebelum mereka masuk, Yosua mengirimkan 2 pengintai, tetapi dikirim dengan diam-diam. Dan dikatakan, coba kalian amat-amati negerinya dan bagaimana, apakah kita bisa masuk, apakah kita bisa menang. Lalu kedua pengintai ini datang dan sampailah ke dalam kota Yeriko, dan mereka tidur di rumah perempuan sundal yang bernama Rahab. Sangat menarik mengapa 2 orang umat Tuhan ini harus pergi dan harus tinggal dan masuk ke rumah bordil, ya kalau bisa kita katakan. Suatu rumah tempat tinggal perempuan sundal yang bernama Rahab. Kalau kita lihat ceritanya, orang Israel ketika masuk sebagai seorang mata-mata, dia haruslah menjadi orang yang tidak terlihat, tidak diketahui. Dan tempat yang paling ramai dan tidak diketahui adalah rumah perempuan sundal atau rumah perberhentian, di mana ada banyak orang masuk ke sana, menginap di sana, dan tidak terlalu ketahuan apakah mereka salah seorang dari mata-mata atau bukan. Ayat 2 berkata, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Nah, entah kenapa banyak orang-orang Kanaan menyadari bahwa ada 2 orang yang mungkin bajunya agak berbeda, perawakannya berbeda, cara bicaranya berbeda, ya, cara berjalannya berbeda, dan sepertinya mereka menyadari bahwa ini bukanlah salah satu dari mereka. Dan walaupun banyak sekali orang lalu lalang ke kota Yeriko, mereka melihat bahwa ini adalah 2 orang yang tidak biasanya. Dan mereka mengatakan bahwa kepada raja bahwa ada orang yang datang. Ayat 3 berbicara, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Jadi raja itu mengirim orang pergi ke rumah Rahab, perempuan sundal itu, dan katakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu dan berkata, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, dan aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segera kejarlah mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Nah, buat orang-orang pasukan raja yang datang untuk ke rumah Rahab untuk mengambil 2 pengintai ini, mereka memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah mereka bisa masuk, mendobrak masuk dan menggeledah seluruh isi rumah Rahab. Tetapi bisa jadi mereka tidak menemukan. Jadi ada 2 kemungkinan, Rahab bisa berbohong, dia bisa jujur. Kalau Rahab berbohong dan orang tersebut ada di dalam, maka dengan cara menggeledah mereka akan menemukan. Tetapi kalau Rahab berkata yang jujur, maka jika 2 orang itu sudah lari, maka si pasukan itu harus mengejar mereka sebelum pintu ditutup atau sebelum malam. Sebab kalau mereka tidak bisa mengejar,
maka dua pengintai ini akan kembali dengan selamat, dan ini akan menjadi suatu kerugian yang sangat besar terhadap kota Yeriko. Tapi kalau pasukan daripada Raja Yeriko ini menggeledah dan ternyata tidak ditemukan, dan dua orang pengintai ini sudah lari, maka mereka juga akan menderita kerugian yang sangat besar buat kota itu. Jadi itulah dilema yang dihadapi oleh pasukan yang datang. Dan pasukan ini berpikir bahwa kalau kita kejar dua pengintai itu, dan ternyata dua pengintai itu masih ada di dalam rumah Rahab, maka dua pengintai ini tidak akan dapat kemana-mana karena pintu sudah ditutup. Jadi mereka memutuskan lebih baik mereka kejar. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Rahab dan mereka mengejar. Kita lanjut ayatnya. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah, ayat 6, dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan. Ya, orang-orang ini adalah pasukan daripada Raja Yeriko, kejar ya dengan harapan bahwa mereka akan temukan. Tapi kalaupun mereka tidak temukan, artinya dua pengintai itu masih ada di dalam rumah daripada Rahab, dan mereka tidak akan mungkin bisa lari kemana-mana karena pintu gerbang sudah ditutup. Jadi pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, ditutup pintu gerbang. Segera sesudah pengejar itu keluar. Ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu yang adalah orang-orang Israel. Nah, sebagai seorang perempuan yang tinggal di rumah, ya dalam tanda kutip rumah pelacuran ini, dia seringkali mendapati ada banyak sekali tamu yang lalu lalang menginap di tempat dia, dan dia mendengarkan akan cerita-cerita yang hebat dari luar sana. Dia mendengarkan akan cerita akan orang Israel yang setiap kali melewati bangsa dan melawan bangsa, maka bangsa yang lain kalah. Dia mendengarkan akan betapa hebatnya Allah si orang Israel ini, sehingga segala sesuatu yang lain kalah oleh mereka. Mereka yang adalah budak di tanah Mesir keluar dengan tangan Tuhan yang begitu kuat. Rahab mendengar akan 10 tulah yang terjadi di negeri Mesir. Itulah yang membuat setiap orang yang datang ke tempat Rahab gemetar mendengarkan cerita-cerita itu. Dan dari cerita demi cerita membuat Rahab yakin bahwa ini adalah dewa yang benar atau Allah yang benar. Itu sebabnya dia katakan bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kalian, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudara, kalau Rahab bicara demikian dan didengar oleh penduduk Yeriko, dia pasti mati. Karena ini merupakan aksi pemberontakan dan aksi pengkhianatan. Tetapi inilah iman yang ditunjukkan oleh Rahab. Walaupun dia tidak melihat akan apa yang terjadi di luar sana, dia hanya mendengar saja dari cerita orang-orang yang datang. Tapi dia tahu bahwa kejadian-kejadian itu benar, bahwa Allah orang Israel ada Allah yang perkasa. Kita lanjut ayatnya. Ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawar hatilah kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Oh, ini adalah ucapan dari seorang yang kafir. Tapi lucunya ada banyak orang yang berkata bahwa mengapa Rahab, seorang perempuan sundal, menjadi pahlawan iman tapi dia berbohong. Saudara, Rahab adalah seorang perempuan sundal. Apa yang mau kita harapkan dari seorang perempuan sundal? Kalau dia bohong, itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi kalau dia percaya kepada Allah yang benar,
itu suatu mujizat. Dan dia percaya kepada apa yang dia dengar walaupun dia tidak melihat. Pertanyaannya seringkali datang kepada kita. Apakah kita bisa percaya walaupun kita tidak melihat? Dan pada saat itu ketika dia mengatakan bahwa tawar hatilah kami dan jatuhlah semangat kami. Oleh karena kami menghadapi bangsa Israel yang kuat. Ayat 12 mengatakan, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang bisa dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayahku dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki, yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asalkan jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Lalu kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itu ia diam. Anda bisa bayangkan bahwa Rahab ini tinggal persis di tembok kota. Ya, persis di tembok kota. Jadi dari tembok itu dia bisa melihat lepas mungkin ke sungai Yordan dan lain sebagainya. Jadi dia persis di tembok kota. Jadi jendelanya itu langsung keluar. Itu sebabnya Rahab bisa menurunkan orang-orang itu dengan tali, ya, tali yang berwarna merah. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata, ayat 17 kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami untuk ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini dan kami melihat haruslah ada tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Dan setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu haruslah sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh untuk kami ikrarkan. Perempuan itu berkata, seperti yang telah engkau katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Nah saudaraku, tali kirmizi ini adalah tali yang berwarna merah. Ya, tali yang berwarna merah ini digunakan oleh Rahab untuk menurunkan kedua orang pengintai itu lewat jendela. Jadi mereka langsung keluar dari tembok Yeriko itu lewat jendela Rahab. Jadi mereka tidak perlu lagi keluar dari gerbang kota Yeriko supaya mereka bisa lari dan menyembunyikan diri supaya mereka bisa selamat. Nah, pada saat Rahab merasa bahwa pada saat bangsa Israel datang, kita semua akan binasa. Tidak seorang pun dari kita yang akan bisa selamat. Oleh karena mengapa? Karena Rahab sudah mendengar akan apa yang terjadi pada bangsa-bangsa yang berhadapan dengan orang-orang Israel itu. Dan ketika Rahab melihat keadaan ini dan bertemu dengan 2 pengintai yang berasal dari orang Israel, Rahab merasa bahwa inilah satu-satunya kesempatannya untuk selamat. 2 orang pengintai ini adalah utusan Tuhan yang digunakan Tuhan dan menjadi suatu sarana untuk Rahab dapat selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau masih ingat, wanita di dalam Alkitab selalu melambangkan akan gereja. Dan 2 pengintai, kalau di dalam buku Wahyu diceritakan, itu adalah melambangkan Alkitab.
dua saksi perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ini adalah saksi yang dikirimkan kepada kita untuk supaya kita bisa selamat. Dan saudara, ketika Rahab melihat ini, Rahab mengambil satu keputusan yang tepat. Dia membuat janji, membuat ikrar, dan membuat suatu ikatan dengan kedua pengintai ini. Tali kirmizi melambangkan suatu ikatan, suatu janji yang dibuat antara Rahab, antara wanita, antara gereja dengan Tuhan. Tali merah ini melambangkan pernyataan perjanjian antara gereja dan Tuhan. Ketika Rahab melepas kedua pengintai itu pergi, setelah itu dia tidak akan buang-buang waktu untuk meletakkan tali kirmizi ini di pas di jendela di pinggir daripada tembok Yeriko itu. Mari kita mencoba untuk melihat lebih dalam seandainya kita berada di posisi Rahab. Semenjak Rahab melepas dua pengintai ini, apakah Rahab tahu kapan orang Israel akan datang? Tidak, Rahab tidak tahu kapan mereka akan datang. Mereka bisa saja datang 3 hari lagi. Mereka bisa saja datang 1 minggu lagi. Mereka bisa saja datang 1 tahun lagi. Rahab tidak tahu. Yang Rahab hanya tahu adalah perjanjian antara dia dengan kedua pengintai. Apa janjinya? Ini janjinya, saya ingin mengulangi lagi supaya kita bisa tahu. Rahab meminta untuk 2 orang pengintai berkata sama orang Israel, kalau nanti kalian datang, tolong saya dengan keluarga saya, dengan saudara-saudara saya, tolong diselamatkan. Tolong jangan dibunuh, kami harus diselamatkan ketika kalian datang. Dan kedua pengintai ini mengatakan, oke, kami akan selamatkan kamu dengan satu syarat. Syaratnya adalah semua yang mau diselamatkan harus berada di dalam rumah Rahab. Ya, yang pertama, itu janji yang pertama, harus ada di dalam rumah Rahab. Dan rumah Rahab itu harus punya satu tanda, yaitu tali kirmizi atau tali yang berwarna merah yang diikatkan di jendela tempat mereka berdua turun dibantu oleh Rahab. Dengan tanda itu orang Israel tahu bahwa ini adalah rumah yang harus dilindungi dan tidak boleh diserang. Ya, jadi itu perjanjiannya. Jadi selama Rahab berada di dalam rumahnya dan tali kirmizi itu tetap ada nongol atau ada di jendela rumahnya, maka seisi rumahnya akan selamat. Kalau kita jadi Rahab, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kalau saya jadi Rahab, pada saat kedua pengintai itu pergi, maka saya akan pastikan kepada seluruh orang di rumah saya bahwa tali itu tidak ada boleh satu orang pun yang mengganggu, menggantinya, melepasnya, memutusnya, apapun tidak boleh terjadi terhadap tali tersebut. Tali tersebut harus tetap ada untuk menjadi tanda bahwa saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pada saat ketika dia sudah melepas, ketika Rahab tidak tahu kapan orang Israel akan datang, apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi kehidupan Rahab selanjutnya? Kita tahu bahwa Rahab itu adalah wanita tunasusila, ya. Dia menjadi seorang wanita penghibur, ya, menjadi wanita pelacur. Kira-kira setelah kedatangan dua pengintai itu, apakah ada perubahan di dalam hidupnya? Saya yakin pasti ada perubahan. Ketika dia sudah melepas akan kedua orang itu, dia berpikir bahwa kehidupannya untuk menjadi wanita tunasusila tidaklah cocok dengan apa yang dia harus, dengan apa yang dia sedang tunggu-tunggu. Ketika dia mengetahui bahwa bangsa Israel sebentar lagi akan datang, dan bahwa semua orang akan dibinasakan terkecuali dia dan keluarganya yang ada di dalam rumahnya, maka pada saat itu dia mulai berpikir untuk menyelamatkan keluarganya. Mungkin orang tuanya tinggal tidak bersama dengan dia. Dia akan berusaha untuk tarik orang tuanya untuk datang dan tinggal bersama dengan dia.
Mungkin dia akan berhenti dari usahanya untuk mencari nafkah dengan cara menghibur orang lain. Oh maaf, saya sudah tidak punya lagi waktu untuk menghibur orang lain. Saya harus menyelamatkan keluarga saya. Dan dia berusaha kalau ada orang yang tidak mau datang, tidak mau masuk. Apakah dia akan baik-baik, aduh cobalah tolong kamu datang ke saya. Oh enggak, dia akan berusaha sedemikian rupa kalau bisa saya tarik dia masuk ke dalam rumah ini supaya dia selamat. Kenapa? Karena dia menginginkan akan keluarganya selamat, saudara-saudaranya selamat. Dan mungkin di depan pintu daripada rumah Rahab dia tulis, maaf bisnis saya tutup. Saya tidak lagi membuka rumah saya untuk penginapan dan rumah bordil. Karena saya punya satu misi yang saya harus lakukan untuk menyelamatkan orang lain atau keluarga saya. Yang tadinya kamar-kamar itu disewakan untuk orang-orang yang datang untuk menginap. Sekarang dia bilang, maaf saya tidak lagi membuka kamar saya untuk disewakan. Tapi kalau you mau tinggal di sini supaya selamat, sini datang masuk. Itulah yang Rahab pikirkan. Sebisa mungkin dia mau undang lebih banyak orang datang ke rumahnya. Bukan untuk dihibur, tapi supaya selamat. Ketika dia harus keluar dari rumah, mungkin untuk berbelanja, mungkin untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mungkin untuk berhubungan ke rumah orang lain. Apakah dia datang ke tempat orang lain atau mungkin dia pergi ke pasar dan dia bercerita sepanjang hari, dia bergosip sepanjang hari? Saya pikir tidak. Dia akan mungkin ke pasar, beli segala sesuatu yang diperlukan, langsung buru-buru pulang. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan ketika dia pergi ke pasar orang Israel datang dan saya kehilangan akan keselamatan saya. Pikiran akan bahwa kedatangan orang Israel sudah tidak akan lama lagi membuat hidupnya berbeda. Apakah kedatangan Yesus yang kali yang kedua membuat hidup kita, kebiasaan kita menjadi berbeda? Sangat menarik bahwa kata Yosua adalah kata yang sama dengan kata Yesus. Di cerita Rahab, Yosua akan datang. Rahab tidak tahu kapan Yosua dan pasukannya datang. Kita pun tidak tahu kapan Yesus dan pasukannya datang. Tapi satu hal yang kita tahu, satu hal yang Rahab tahu, bahwa Yosua sebentar lagi akan datang. Dan kita tahu Yesus sebentar lagi akan datang. Pada saat orang-orang datang dan bertanya, kenapa you punya rumah ada tali merah nongkrong? Kok ada tali merahnya nih, untuk apa sih? Saya pikir Rahab akan menjawab dan katakan, kamu mau tahu apa maksud daripada tali merah ini? Sini, masuk ke dalam rumah saya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama Bible study. Apakah itu yang kita katakan? Mungkin mereka akan tanya, Rahab, kenapa kamu sekarang jadi berubah? Kenapa kamu tidak lagi melakukan apa yang biasa kamu lakukan? Kamu tidak berkata-kata seperti biasa yang kamu berkata-kata. Apa yang akan Rahab katakan? Mari sini, saya akan kasih tahu apa yang membuat saya berubah. Saya akan ceritakan kenapa ada tali merah di rumah saya. Datang ke rumah saya. Apakah kita sebagai umat Tuhan yang sedang menantikan kedatangan Yesus mengatakan hal yang sama? Apakah ketika orang bertanya, kenapa kamu berbeda? Kenapa kata-kata kamu berbeda? Kenapa makananmu berbeda? Apakah kita mau mengundang mereka dan katakan, datang sini, mari kita sama-sama belajar Alkitab. Apakah itu yang kita lakukan? Atau justru sebenarnya kita tidak berbeda dengan orang lain? Kalau misalkan ada orang datang, ketika mungkin Rahab mengundang, kamu harus masuk ke rumah ini supaya kamu bisa selamat. Dan orang tersebut datang dengan barang yang banyak sekali. Barangnya penuh sekali. Kira-kira apa yang Rahab katakan? Rahab mungkin akan katakan, maaf Pak, you boleh masuk, tapi itu barang-barang tolong tinggalkan di luar. Kamar saya itu terbatas. Yang masuk sini saya mau cuma orang saja supaya lebih banyak orang yang bisa selamat. Barang-barang tidak akan bisa diselamatkan, taruh saja di luar. Karena kalau barang kamu masuk, maka orang lain tidak akan lagi bisa masuk. Inilah yang dikatakan Rahab. Dia mau seberapa banyak yang bisa masuk ke dalam rumahnya. Itulah
yang akan selamat. Dan dia berusaha untuk memasukkan lebih banyak orang lagi dan lebih banyak orang lagi supaya mereka bisa selamat. Satu hal yang sangat menarik adalah, masih ingat apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka hendak masuk ke dalam Yeriko, dan bagaimana caranya orang Israel menghancurkan tembok Yeriko? Mereka berkeliling ya. Anda tahu berapa kali mereka kelilingi tembok Yeriko? Ya, bukan 7 kali ya, tapi 13 kali ya. Karena 6 hari mereka keliling sekali, dan hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali. Jadi 7 tambah 6, 13 ya. Jadi jangan salah. Nah, Anda bisa bayangkan pada saat bangsa Israel sampai di tembok dan mereka mulai berkeliling. Wah, pada saat mereka keliling sekali, orang-orang di Yeriko, di dalam kota Yeriko semakin gemetar. Dan apa yang terjadi pada Rahab? Rahab semakin semangat. Wah, dia semakin bersemangat untuk mengundang orang-orang datang ke rumahnya supaya untuk diselamatkan. Semakin besar tanda, semakin mengerikan tanda yang kita lihat, semakin Rahab bersemangat untuk membawa orang kepada keselamatan. Apakah kita demikian? Dan pada saat mereka datang, dan kalau Anda bayangkan ketika orang Israel datang, orang Israel kan datang tidak sendirian. Ada tiang awan dengan tiang api bersama dengan mereka. Anda bisa bayangkan apa yang membuat orang-orang di dalam kota Yeriko gemetar. Bagaimana mereka bisa melihat tiang awan dengan tiang api datang dan persis berada dekat dengan tembok Yeriko. Wah, tetapi apa yang berada di dalam hati Rahab? Penyelamatanku sudah sangat-sangat dekat. Inilah yang membedakan antara umat Tuhan dengan yang bukan umat Tuhan. Seharusnya tanda-tanda zaman membuat kita lebih semangat akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seharusnya COVID-19 tidak membuat kita gemetar dan membuat kita takut. Karena COVID-19 menyatakan Tuhan sebentar lagi akan datang. Dan sangat menarik ya, kalau Anda bayangkan tembok Yeriko ini tembok yang sangat besar. Mereka merasa bahwa tembok mereka itu adalah tembok yang terkuat, tidak akan mungkin hancur dan kalah. Tapi ketika mereka melihat tiang awan dengan tiang api, hancurlah semangat mereka. Dan pada kali terakhir, ketika sangkakala dibunyikan, 7 kali ditiupkan, dan mereka bersorak. Sangat menarik bahwa di dalam buku Wahyu pun dikatakan demikian. Maka sangkakala berbunyi. Setelah sangkakala berbunyi, datanglah penghulu malaikat itu. Dan Yesus datang. Ini adalah sangat menarik. 1 Korintus 10 ayat 11 menyatakan bahwa apa yang terjadi dahulu kepada bangsa Israel adalah suatu pelajaran buat kita yang hidup di akhir zaman. Dan ketika tiupan daripada sangkakala itu berbunyi dan mereka bersorak, maka hancurlah seluruh tembok Yeriko. Ini satu hal yang sangat menarik. Ketika seluruh tembok Yeriko itu rubuh, Anda bayangkan kalau tembok itu berada di dalam keadaan setengah lingkaran yang sangat tinggi, tiba-tiba hancur, Anda akan bisa perhatikan kalau kita bisa melihat ada satu bagian tembok yang tetap berdiri kokoh dan tidak hancur. Dan tembok itu ada tali merah yang turun dari jendela tembok. Bukankah Tuhan begitu indah? Bukankah kuasa Tuhan begitu hebat? Bagaimana caranya seluruh tembok Yeriko hancur terkecuali satu bagian rumah Rahab yang menempel kepada tembok Yeriko itu. Pada saat kita tahu ceritanya, pada saat orang-orang Israel datang dan seluruh tembok Yeriko itu rubuh dan hanya tersisa rumah Rahab di sana, dan pada akhirnya mereka diselamatkan. Rahab beserta dengan keluarganya, beserta dengan orang-orang yang berada di dalam rumahnya, semua diselamatkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bertanya di dalam Lukas 18 ayat 8, kalau anak manusia datang di bumi, akankah ia mendapati iman di bumi ini? Apakah Yesus bisa melihat bahwa di dalam diri kita, di dalam hati kita masih tergantung benang merah itu, tali merah itu? Apakah kita masih berada di dalam rumah, di dalam kebenaran yang kita yakini? Apakah Yesus ketika ia datang
dapat menemukan kita masih setia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terkadang memelihara tali merah itu tetap berada di dalam jendela rumah kita. Kebenaran itu tetap berada di dalam hati kita. Bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali orang akan meledek, kenapa you akan jadi kayak begini sih? Ini udah bukan zamannya lagi kamu memelihara hal seperti ini. Mungkin orang banyak akan mengolok-olok kehidupan kita. Mungkin orang tidak percaya dan menghina kita. Mungkin akan ada banyak sekali pergumulan yang kita hadapi ketika kita berubah dan ketika kita meletakkan tali merah itu, keyakinan kita itu di jendela rumah kita. Tetapi apakah ketika Yesus datang masih dapat menemukan iman percaya kita tetap di sana? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita akan Rahab menggambarkan bagaimana kehidupan kita menjelang akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Apakah kita seperti Rahab yang percaya bukan dengan melihat tetapi percaya dengan iman. Percaya bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar. Apa yang dijanjikan oleh kedua pengintai itu adalah benar. Pada saat kedua pengintai itu pergi, Rahab bisa saja tidak percaya bahwa dia akan diselamatkan oleh kedua pengintai itu. Tetapi Rahab mengambil keputusan untuk percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita pada saat memelihara keyakinan kita, seringkali kita kehilangan akan rasa tetap percaya itu. Mengapa? Karena perasaan kita. Seringkali kita punya perasaan itu berbeda dan berbelok. Tetapi pada saat kita sudah berkomitmen, biarlah kita memelihara akan komitmen kita itu. Saudara, komitmen adalah suatu hal yang kita harus tetap pelihara, yang kita tetap jaga, walaupun perasaan sudah tidak lagi di sana. Kadang-kadang ketika kita sudah lelah, kita sudah capek, kita sudah malas akan baca Alkitab, kita sudah malas untuk berdoa. Tapi komitmen membuat kita tetap datang kepada Tuhan. Dan kita akan tetap berhubungan dengan Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memelihara komitmen kepada Tuhan tidaklah mudah. Dan kita membutuhkan kuasa dari sorga supaya tali merah itu tetap berada di jendela hati kita. Jika Anda ingin tetap memperkuat komitmen Anda untuk tetap memelihara janji itu, memelihara kebenaran itu, saya mengundang Anda untuk sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan untuk tetap memelihara komitmen kami untuk memiliki kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu kami memiliki banyak tantangan hidup, kami memiliki banyak pergumulan hidup Tuhan. Tapi Engkau yang memiliki kuasa. Engkaulah Allah yang perkasa. Engkaulah Allah yang membuat Rahab dan seluruh kota Yeriko gemetar. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk memelihara iman kami. Kami mau serahkan hidup kami ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.